Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian, alhamdulillah, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat, taufik, dan hidayahnya, dan itu masuk dalam nikmat semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan dalam menyikapi nikmat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih meneguhkan hati kita. Allah masih memberikan kebaikan kepada kita dan banyak sekali. Maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat itu. Ya, agar kita bisa memaksimalkan. Selain kita dapat kemanfaatan dari nikmat itu, tentu yang terpenting adalah nikmat itu mampu menghantarkan kita pada ketaatan tentunya. Ya, mampu menghantarkan kita pada ketaatan, mempermudah kita sehingga kita mampu melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tak juga lupa kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudari kita dimanapun berada yang terzolimi, yang dirampas haknya, yang dipersekusi karena keimanannya, yang terancam nyawa karena syahadat yang diucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan hati kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan jasad mereka, jiwa mereka dalam menghadapi ujian. Dikarenakan iman mereka, dikarenakan mempertahankan hak mereka. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan mereka dan urusan kita. Salam dan taslim semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk hamba yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Ya, tidak cukup dengan amin. Tentu dengan realisasi, dengan bukti nyata, dengan aksi di lapangan. Dengan membela sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala bentuk pengerusakan, ya, serta berusaha untuk mempertahankan akidah tauhid, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terdoktrin oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang tentunya. Hadirin sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan tidak tumakninah ketika ruku, sujud, dan gerakan sholat lainnya. Ya. Jadi kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan tidak tumakninah ketika sujud, ketika ruku, ketika sujud, dan gerakan sholat lainnya. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena tumakninah merupakan rukun sholat. Tumakninah itu berkaitan dengan rukun sholat. Apabila tumakninah itu tidak hadir di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri,
maka sholat itu tidak sah. Dan tentu ya tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, ya, karena dia bagian dari rukun. Sehingga kalau hilang salah satunya, maka sholatnya itu tidak sah dan mesti diulang. Dan mesti diulang. Nanti kita akan sampaikan turunan-turunannya. Itulah kenapa penting kiranya kita untuk mempelajari ya tentang masalah tumak ninah ini di dalam semua ya sholat itu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kita harus bisa menghadirkan tumak ninah di dalamnya. Ya, karena tumak ninah bagian dari rukun, dan ketika tumak ninah itu tidak hadir di dalam sholat, maka sholatnya itu ya berpeluang tidak sah dan mesti diulang begitu. Ya, dan mesti diulang. Nah, ketika kita sholat, ya, maka di antara perkara yang dituntut tentu adalah tumak ninah, ya. Selain dari tata caranya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tumak ninah ini merupakan di antara hal yang krusial di dalam sholat. Kenapa? Karena pelaksanaan sholat itu dia akan sesuai dengan tuntunan atau tidak. Ya, biasanya berangkat dari tumak ninah. Ya. Kalau sholat itu tidak menghadirkan tumak ninah, maka dari bacaan, dari gerakan biasanya akan terpengaruh begitu. Ya, dia tidak fokus, bahkan lebih parahnya lupa. Ya, lupa udah rakaat berapa nih ya gitu. Lupa. Ya, sehingga berpotensi dalam sholat itu bisa kurang rakaat atau rakaatnya berlebih. Ini karena tidak tumak ninah gitu kan, tidak tenang di dalam sholat. Nah, makanya di dalam sholat ya kita diperintahkan agar khusyuk, ya, fokus gitu di dalam sholat, ya. Semua hal yang bisa menghindarkan ya kita lalai atau tidak khusyuk atau menyebabkan kita tidak tumak ninah di dalam sholat, maka usahakan untuk dihindarkan, dilepaskan semua aspek-aspek itu. Ya, semua item yang bisa merusak tumak nina, yang bisa merusak kekhusyuan kita di dalam sholat itu mesti dilepaskan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya di antara seorang muslim, seorang mukmin yang beruntung adalah seorang mukmin yang berusaha menghadirkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Kata Allah ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Yaitu orang yang bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam salatnya. Maka beruntung bagi orang yang bisa dan mampu menghadirkan kekhusyuan di dalam salatnya. Dan khusyuk itu berangkat dari tumak nina. Ya. Nah, eh, bahkan bisa kita katakan ya, hampir di semua masjid, bisa katakan hampir di semua masjid atau musola, ya, atau bahkan ketika sholat ya bersendirian begitu, sholat sunnah misalnya, pasti bisa dipastikan akan kita dapati orang yang tidak tumak ninah di dalam sholatnya. Ada orang yang tidak tumak ninah di dalam sholatnya. Ada orang yang sholatnya itu ya cepet gitu kan, seperti burung mematuk mematuk biji-bijian saking cepetnya. Bahkan kemarin kan yang banyak viral ya di media sosial, dan ini umumnya terjadi pada bulan Ramadan ya, dan bahkan menjadi sorotan nasional yang masuk di berita begitu kan. Orang sholat tarawih itu sholat tarawihnya super kilat gitu loh. Ya, sholat tarawihnya super kilat. Sehingga ya sholat seperti ini ya tidak sah. Karena mereka tidak menghadirkan tumak ninah di dalam sholat. Gimana gerakannya tidak bisa dihadirkan kekhusyuan. Terlebih dari segi bacaan. Ya, bacaannya itu ya luar biasa cepet ya, kayak apa ya, cepet lah gitu ya. Bahkan mereka sholat tarawih ya 20 lebih rakaatnya itu hanya selesai ya kurang dari 20 menit atau mungkin 10 menitan lah, saking cepetnya.
Ini berangkat dari tidak menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Akhirnya apa? Tidak tumak ninah di dalam gerakan. Dan ini tidak sah. Ya, sholat yang tidak bisa menghadirkan tumak ninah itu sholat yang tidak sah. Kenapa? Karena tumak ninah ini bagian dari rukun. Makanya setiap gerakan itu mesti sempurna. Tulangnya itu ketika misalnya ruku, pastikan tulang itu berada di tempatnya ketika ruku semua. Ya. Setelah itu baru apa? I'tidal, ya samiallahu liman hamidah. Biarkan dulu tulang-tulangnya itu berada di tempatnya lurus, ya. Kemudian baru turun sujud. Biarkan dulu tulang-tulang itu berada di tempatnya. Baru duduk di antara dua sujud. Itu tumakninah. Tapi kalau sholat yang tarawih yang super kilat itu mereka tidak bisa menghadirkan tumakninah di dalam gerakan. Ya, inilah ya berangkat dari apa? Beragama mengikuti hawa nafsu, beragama mengikuti keinginan. Ya, nah orang seperti ini, ya, ketika diingatkan bahwasanya sholat mereka salah, sholatnya mereka lakukan keliru, maka ada tiga kemungkinan jawaban yang akan mereka berikan. Misalnya di masjid nih, kita temukan ada orang yang sholat misalnya, ya katakanlah sholat sunnah misalnya, atau dia masbuk ya, dan kita dapati dia sholatnya itu kayak burung mematuk biji-bijian. Kita ingatkan bahwa sholatnya itu mesti diulang misalnya, karena memang tidak menghadirkan tumak ninah di dalamnya. Maka ada tiga kemungkinan respon yang akan mereka berikan. Ada tiga kemungkinan respon yang mereka berikan. Yang pertama, ya jangan merasa paling benar. Yang kedua, daripada gak sholat sama sekali. Yang ketiga, kalian mengingatkan itu ya kelihatan dari penampilan cingkrangan, jenggotan, ya, pasti dituduh apa? Ya pemecah belah, ya Wahabi biasanya gitu kan. Dan ini jawaban yang umum gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengingatkan orang sholat itu, maka ada tiga kemungkinan. Ya kita dibilang jangan merasa paling benar sendiri, ya daripada nggak sholat sama sekali, atau misalnya Wahabi gitu. Dan ini ya pasti ada yang seperti ini. Atau antum misalnya mau berikan ya opsi jawaban keempat, kelima, dan seterusnya, banyak opsi jawaban mereka. Dalam rangka untuk apa? Mempertahankan ibadah yang sebetulnya hanya menuruti hawa nafsu mereka saja. Ya, makanya kalau orang itu diingatkan, ya, tapi kemungkinan jawaban yang paling umum itu adalah ketika diingatkan jawabannya daripada nggak sholat sama sekali, itu jawaban yang umum mereka berikan begitu. Ya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang sombong. Ya. Ketika diingatkan, ya, padahal yang kita sudah apa berusaha menampilkan kebenaran di dalam nasihat itu, ya mereka menolak. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam itu sombong itu kan ada dua karakternya. Ya. Qatarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran ataupun meremehkan manusia. Maka ketika orang yang sholatnya super kilat diingatkan lalu menolak, maka dia adalah orang yang sombong. Sombong kepada siapa? Sombong kepada kebenaran, sombong kepada Allah dan Rasulnya. Dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran. Ya, hadirin sekalian, ya. Maka di antara salah satu hal yang bisa mendukung bagaimana kita bisa tumak ninah di dalam sholat, ya, adalah di antara adab ketika pergi ke masjid, ya, maka kita diperintahkan untuk tenang. Kita diperintahkan untuk tenang. Meskipun kita tahu kita masbuk, ya, kita nggak boleh pergi ke masjid misalnya karena kita sudah tahu masbuk, ya, pergi ke masjid jalan kaki ya 50 meter 100 meter lari lagi, ya udah ngos-ngosan. Akhirnya ketika sampai di masjid, ya dia tidak bisa tenang di dalam sholat, ya karena orang habis lari kan kita tahu kan dia nafasnya itu gimana ngos-ngosan gitu kan. Datang ke masjid sholat takbiratul ihram masih ngos-ngosan, sehingga tidak tenang dia di dalam sholat, ya tidak khusyuk, dan dia tidak bisa tumak nindah akhirnya kan.
Makanya di antara adab ketika ke masjid, meskipun kita tahu kita masbuk, maka kita hendaknya tenang gitu. Jalannya itu tenang ya, jangan sampai ketika nyampe ke masjid itu ngos-ngosan. Ya, karena itu bisa mempengaruhi kekhusyuan dan tumakninah kita begitu. Hadirin sekalian, di sini Syekh Lawi menukil beberapa dalil dalam masalah ini. Dalam kitab sahihnya, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abdullah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabat. Kemudian Nabi SAW duduk-duduk setelah sholat, kemudian duduk itu bermajelis setelah sholat, dia duduk. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk masjid dan berdiri untuk melaksanakan sholat. Orang itu rukuk lalu sujud dengan cara seperti mematuk. Ya. Dengan cara seperti mematuk. Lalu Nabi SAW mengatakan, Atarawna hada, apakah kalian menyaksikan orang ini? Coba kalian lihat orang ini, kata Nabi SAW. Ya. Man mata ala hada, mata ala ghairi millati Muhammadin, yankuru salatahu kama yankul ghurabud dama. Innama mathalul ladhi yarka'u wa yankuru fi sujudihi kal ja'i'i la ya'kulu illa tamrata wa tamrataini famadha yughniyani anhu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, ya, maka dia meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. Ia mematuk dalam solatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang solat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan orang yang lapar yang tidak makan kecuali sebutir atau dua butir kurma. Bagaimana ia bisa merasa cukup kenyang dengannya? Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam ya, mengomentari solat seseorang yang masuk ke dalam masjid dengan cara seperti ia solat ya ruku sujudnya itu seperti dia mematuk ya. Sujud ya seperti mematuk ya, dia tidak menghadirkan tumak ninah di dalamnya, maksudnya itu ketika dia ruku atau sujud ya, dia sujud itu tidak menempelkan hidungnya di lantai ya, dia orang ini sholat dengan tidak menempelkan hidungnya di lantai ya. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam itu anggota sujud itu kan ada 7. Anggota sujud itu ada 7, yaitu kening ya. Ketika menyebutkan kening ini Nabi SAW itu memegang kening dan hidung sekaligus ya. Jadi itu masuk satu anggota sujud, satu kening ya, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Jadi 7. Itu adalah 7 anggota sujud. Maka 7 anggota sujud itu ketika sujud itu mesti sempurna posisinya ketika sujud. Dan di dalam hadis ini kata Nabi SAW, laki-laki itu sholatnya seperti mematuk. Ya. Dia tidak menempelkan keningnya dengan sempurna. Dia tidak menempelkan keningnya dengan sempurna. Ya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, orang ini sholat gitu loh. Orang ini sholat. Namun demikian dia tidak tumak ninah di dalam sisi gerakan. Dan Nabi SAW mengomentari bahwa ini sholat yang keliru yang seperti ini. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Kalau dia tetap konsisten cara sholatnya seperti ini, maka khawatir nanti dia meninggal dalam keadaan di luar agamanya Muhammad. Karena ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan. Ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, hendaknya kita perhatikan
dari sisi gerakan. Ya. Salat kita jangan sampai kita lalai ya dari sisi gerakan. Ya. Nah, kemudian hadis lain, ya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu beliau Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke masjid, maka ya masuklah seorang laki-laki lalu melaksanakan sholat. Setelah pria itu sholat, ia datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW pun menjawab salamnya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki itu, irji', ya, irji' fasalli, fa'innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, sesungguhnya kamu belum salat. Lalu laki-laki itu pun mengulangi salatnya. Setelah itu beliau datang lagi kepada Nabi SAW memberi salam. Lalu Nabi SAW juga tetap mengatakan hal yang sama sebelumnya, itu irji', ya. Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, sesungguhnya kamu belum salat. Dan ini terjadi sampai tiga kali. Ya. Lalu orang tersebut berkata kepada Nabi SAW, ya, demi yang mengutusmu untuk membawa kebenaran, ya, aku tidak bisa melakukan salat sebaik dari itu. Maka ajarilah aku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengajarinya, kemudian mengatakan, jika engkau hendak sholat, ya, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah serta tumakninahlah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk di antara dua sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali disertai tumakninah ketika sujud. Lakukanlah seperti itu dalam keadaan sholatmu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyertakan setiap gerakan agar diiringi dengan tumakninah. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang itu tidak tumakninah di dalam setiap gerakan sholat, maka dia mesti mengulangi sholatnya. Makanya di awal tadi Ana sampaikan bahwa tumakninah itu bagian dari rukun sholat. Jika dia tidak hadir di dalam gerakan sholat, maka sholat itu tidak sah dan mesti diulang. Sampai kapan? Sampai tumakninah itu hadir di dalam sholat. Ya. Oleh karena itu, para ulama menarik kesimpulan berdasarkan hadis ini, ya, bahwa orang yang ruku atau sujud atau setiap gerakan di mana dia tidak bisa meluruskan tulang-tulangnya atau memang tulangnya tidak berada di tempatnya, ya. Tulangnya ketika belum berada di tempatnya langsung transisi pada gerakan berikutnya, maka sholatnya itu tidak sah dan wajib diulangi. Sholatnya itu tidak sah dan wajib diulangi.
Sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki yang tidak menghadirkan tumakninah di dalam salatnya. Kata Nabi SAW apa? Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kamu itu belum salat. Oleh karena itu, ya, orang itu wajib ya menghadirkan yang namanya tumakninah di dalam salatnya. Loh, gimana misalnya orang itu nggak tahu, misalnya orang awam, ya makanya belajar. Ya, seorang muslim itu minimal mengetahui ya tentang masalah ibadah yang berkaitan dengan ibadah yang dilakukan sehari-hari, misalnya sholat, ya, tentang wudhu, tentang puasa, tentang zakat. Dia mesti belajar dasar-dasar itu. Kenapa? Karena itu kan rutinitas yang mesti dilakukan oleh setiap muslim pada tiap tahunnya. Bahkan sholat, wudhu, ya ini kan ritual yang tiap hari dilakukan gitu kan. Maka mesti tahu berkaitan dengan hukum-hukumnya, apa dan bagaimananya, mesti tahu. Karena kalau tidak tahu, ya makanya belajar. Makanya belajar. Kan sekarang media udah banyak gitu. Ya, ada kitab, ya kitab, ya sifat solat Nabi yang ditulis oleh misalnya ditulis oleh Syalbani, baca itu. Banyak sekarang media belajar itu. Ya, atau misalnya belajar langsung kepada ustadz misalnya. Belajar. Ya, maka sebetulnya tidak ada lagi istilah kita memberikan toleransi kepada orang yang keliru dalam masalah sholat ini. Nggak ada sebetulnya. Karena sholat kan ibadah rutinitas setiap hari kan. Dan setiap orang itu kalau udah rutinitas setiap hari maka mesti tahu berkaitan dengan hukum-hukumnya, seluk-beluknya apa dan bagaimananya. Mesti tahu. Termasuk diantaranya tumak nina. Karena ini urgensinya luar biasa. Ini berkaitan dengan rukun sholat. Ketika tidak hadir tumak nina dalam sholat, sholatnya gimana? Ya, oleh karena itu, ya orang yang tidak tumak ninah di dalam sholat dan dia tahu hukum tumak ninah itu, ya maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya yang pada saat itu dan wajib bertobat atas tidak tumak ninahnya pada sholat-sholatnya yang sebelumnya itu. Ya. Pada mungkin kemarin, mungkin tahun lalu, mungkin tahun lepas kemarin gitu kan. Maka dia wajib eh, bertobat di atas sholat-sholatnya yang tidak hadir tumak ninah di dalamnya. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, la tujri'u salatun la yuqimu rajulu fiha sulbuhu fi ruku'i was sujud. Tidak sempurna solat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Ya. Dan ini Sahih Ibnu Khuzaimah dan ini hadis sahih. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak sempurna solatnya. Kalau memang di dalam ketika ruku atau ketika sujud, tulangnya itu nggak lurus. Maksudnya tulangnya itu harus berada pada tempatnya ketika ruku dan sujud. Jadi ketika misalnya ruku, pastikan dulu sebelum transisi tulangnya itu sudah berada pada tempatnya. Ketika sudah dipastikan berada di tempatnya tenang, dia baca zikir-zikirnya, ya. Kemudian setelah itu baru transisi gerakan berikutnya. Ketika sudah berada tulangnya pada tempatnya, ya, kemudian baru turun sujud. Baca ketika sudah berada pada tempatnya tulang-tulangnya, dia tumaninah, ya, baru baca zikir-zikirnya. Ya, itu mestinya yang dilakukan. Dan kata Nabi SAW, jika tumaninah itu tidak hadir, maka sholatnya itu tidak akan sempurna. Ya, sholatnya tidak akan sempurna. Kemudian dalam kitab Mustadnya Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aswa'un nasi sariqatal ladzi yasriqu min salatih." Qalu, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi?" Qal, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha."
Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang mencuri di dalam solatnya. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri di dalam solatnya? Nabi SAW mengatakan, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Jadi kata Nabi SAW, orang yang mencuri di dalam solat, melalui gerakan-gerakan solat yang tidak sempurna, itu lebih buruk daripada orang yang mencuri harta dalam bentuk fisik. Misalnya, ini bukan berarti mencuri harta dalam bentuk fisik, barang gitu, ringan gitu, enggak. Sama-sama dosa besar. Tapi kalau dibandingkan, orang yang mencuri di dalam gerakan sholatnya dengan orang yang mencuri harta fisik, itu lebih berat orang yang mencuri di dalam sholatnya. Lalu bagaimana orang yang mencuri di dalam sholatnya? Kata Nabi alaihi wasallam, ya, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ya, ketika sholat, ya, Allahu Akbar, rukuk. Belum sempurna nih, sami Allah liman hamidah. Belum sempurna, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada tumakninah sama sekali. Sehingga tulang belum berada di tempatnya, dia sudah transisi ke gerakan berikutnya. Maka yang seperti ini adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Dan kata Nabi SAW, orang yang seperti ini lebih buruk daripada orang yang mencuri barang secara fisik. Gitu. Ya. Dan ini tentu adalah bentuk apa? Bentuk penghinaan ya bagi orang yang mencuri di dalam sholatnya. Oleh karena itu, ya, tiap-tiap muslim itu ketika dia rukuk ya wajib ya, dia menekankan tangannya pada kedua lututnya hingga dia merasa tumakninah di dalam rukuknya. Ya, ketika rukuk ya megang apa namanya lutut ya. Ini ada juga sebagian yang keliru nih di dalam rukuk. Ketika rukuk dia tidak memegang lutut, tapi yang dipegang itu adalah betisnya. Ini keliru juga. Atau misalnya yang dipegang itu pahanya, ini keliru juga. Yang dipegang itu adalah lutut. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika rukuk adalah memegang lutut, bukan paha, bukan betis. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW juga bersabda, ya, idza raka'ta fadha' kaffaika 'ala rukbataika hatta tatma'inna wa idza sajadta fa'amkin jabhataka minal ardi hatta tajida hajmal ardi. Jika engkau ruku, maka kata Nabi SAW, letakkanlah kedua telapak tanganmu itu di rukbatain, di atas kedua lutut, dicengkramkan hingga engkau merasa tumakninah. Dan jika engkau sujud, maka tekanlah dahimu di atas tanah hingga engkau merasa permukaan tanah itu. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Maka kata Nabi SAW, ketika kita ruku, kita pegang lutut kita, ya, luruskan badan kita pada tempat-tempatnya tulangnya itu, tenang, tumakninah. Rasakan tulang-tulang itu sudah berada di tempatnya, baru baca zikir-zikirnya. Setelah merasa sudah tumakninah, sudah tuntas, zikir-zikirnya juga, baru transisi pada gerakan berikutnya. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu baru sujud. Dalam sujud pun kata Nabi SAW, ya, mesti tumakninah. Ya, rasakan permukaan tanah itu. Rasakan bahwasanya saat itu kita tenang, tumakninah, tulang-tulang kita sudah berada di tempatnya, baru kita duduk di antara dua sujud. Maka tumakninah itu mesti hadir, baik ketika ruku', ketika sujud, atau pada dalam semua gerakan sholat. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, Al-Bukhari ini menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ketika ruku', ya, beliau itu meratakan, yang membentangkan punggungnya. Sampai-sampai kalau dikasih air di atasnya itu, dikasih air itu nggak bakal tumpah gitu. Ya. Air itu tetap akan tenang dan tidak akan tumpah saking tumakninahnya Nabi SAW ketika ruku. Jadi Nabi SAW ya, ketika ruku, saking tumakninahnya, kalau dikasih air itu nggak bakal tumpah, nggak bakal nyecer kemana-mana saking tumakninahnya. Maka ini yang perlu kita contoh.
Ini yang perlu kita contoh. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita bangkit dari ruku, ya. Maka ketika orang bangkit dari ruku, ya, sami Allah liman hamidah, maka dia wajib tumakninah, wajib tumakninah, ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta, ya, sampai apa? Thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, belum sempurna salat seseorang, ya, hingga misalnya dia mengucapkan sami Allah liman hamidah hingga ia berdiri tegak, ya, hingga dia berdiri tegak. Maka di dalam i'tidal, ya, maka wajib juga kita tumakninah. Intinya dalam semua gerakan salat. Tumakninah juga ya wajib kita lakukan ketika sujud. Tumakninah pun ya wajib kita lakukan ketika sujud. Ya, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza anta sajadta fa athbit wajhaka wa yadayka hatta wa yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdi'ihi." Jika engkau sujud, maka letakkanlah wajah dan kedua tanganmu hingga setiap tulangmu merasakan tumakninah pada masing-masing tempatnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. Dan ketika sujud kata Nabi SAW, maka letakkan wajah kita, letakkan tangan kita, ya, semua anggota sujud sehingga semua tulang kita itu berada di tempatnya dan kita merasa tumakninah, tidak tergesa-gesa. Transisi pada gerakan berikutnya. Itu di dalam sujud. Oleh karena itu, ya di dalam sujud, di antara perkara yang penting kita perhatikan adalah peletakan anggota sujud. Yang banyak keliru di kalangan kita itu kalau dia sujud, yang nempel itu cuma kening doang, hidungnya nggak nempel di tempat sujud. Harus nempel semua. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan 7 anggota sujud, Nabi SAW menyebutkan kening, seraya menempel, seraya hidung ini masuk juga. Ya, kening masuk. Artinya ketika sujud, kening dan hidung itu mesti nempel ke tanah. Jika salah satunya tidak menempel, hidung atau kening, maka salatnya tidak akan sempurna. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jabiba. Tidak sempurna salat seseorang yang hidungnya tidak menempel ke tanah sebagaimana menempelnya kening. Ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan At-Tabrani. Maka kalau salatnya itu tidak menempel kening atau hidung atau salah satunya tidak menempel ke tempat sujud, maka salatnya itu tidak sempurna. Salatnya itu tidak sempurna. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tumakninah ini wajib ya dilakukan di dalam semua gerakan salat. Ya, khususnya dalam ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Intinya pada semua gerakan salat. Ya. Namun sayangnya fenomena tidak tumakninah di dalam salat ini tidak menyempurnakan apa? Tidak menyempurnakan ketika ruku, tidak menyempurnakan ketika sujud, tidak menyempurnakan ketika i'tidal, tidak tumakninah. Ini merupakan fenomena yang sering kita temukan. Ya, sering kita temukan dan ini kita merasa miris gitu loh. Oleh karena itu bayangkan misalnya, ya, kalau kita sholat tidak bisa menghadirkan tumakninah dan itu kita lakukan seumur hidup kita,
Bayangkan sudah berapa sholat yang kita rusak karena kita tidak tumak ninah di dalamnya. Berapa banyak, berapa lama umur yang kita sia-siakan dari sholat kita. Berangkat dari tidak tumak ninah di dalam sholat. Oleh karena itu, tumak ninahlah dan belajarlah agar ibadah kita itu semakin semakin benar. Oleh karena itu, ya, tumak ninah ya, merupakan bagian dari rukun sholat. Tumak ninah ini bagian dari rukun sholat dan dia tidak sah kalau tidak hadir tumak ninah di dalamnya. Ya. Karena sholat ini perkara besar. Persoalannya, sholat ini dilakukan setiap hari 5 kali. Minimal. Bagaimana kemudian seseorang tidak menghadirkan tumak ninah di dalamnya? Maka kacau hadir. Kacau. Ya. Oleh karena itu kita mesti sadar. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat. Kalau di dunia sholatnya saja sudah rusak, bagaimana nanti pada hari hisab nanti? Sedangkan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat kita. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna awla ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah." Yang pertama kali kata Nabi SAW dihisab nanti pada hari kiamat itu sholatnya. Bukan yang lain. Bukan hajinya, bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan. Sholatnya yang pertama kali dia akan dihisab. Ya. Fa'in saluhat saluhalahu sa'iru amalihi. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau sholatnya itu baik, benar, maka semua amalnya akan dinilai baik. Tapi kalau sholatnya buruk, dihisab, semua amalnya buruk. Maka sholat merupakan parameter buruk atau baiknya amal kita ketika di dunia. Maka bisa dilihat dari parameter sholatnya. Kalau sholatnya baik, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan dicontohkan, menghadirkan tumaninah dan lain-lainnya, maka insya Allah ya pada amal-amalan lainnya juga dia akan berusaha untuk baik. Tapi kalau dia lalai sholatnya, dari sisi tumaninahnya, waktunya, bagaimana dengan amalan lainnya? Sedangkan amalan sholat yang rutinitas saja dia lalai, bagaimana dengan amalan lainnya? Oleh karena itu nanti yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah sholat. Karena sholat adalah amalan rutinitas yang bisa menjadi parameter keberhasilan seseorang di dalam beramal. Karena sholat ini amalan paling standar nih lima kali sehari. Paling standar tuh. Kalau rusak, maka dia bisa mempengaruhi amalan lainnya. Oleh karena itu, ya kita harus memahami berkaitan dengan urgensi dari tumaninah. Jangan sampai, ya, jangan sampai di dalam sholat kita itu sama sekali tidak menghadirkan yang namanya tumaninah. Oleh karena itu, ya hendaknya kita awas diri, hendaknya kita sadar ya, bahwasanya sholat itu merupakan di antara perkara yang mesti kita perhatikan. Baik dari sisi gerakan, baik dari sisi tumak ninahnya, ataupun aspek-aspek pendukung lainnya termasuk bersucinya, pakaiannya, tempatnya, dan lainnya. Hadirin sekalian, ya, demikian berkaitan dengan masalah tumak ninah di dalam sholat. Ya. Jadi mesti kita fahami bahwa tumak ninah merupakan bagian dari rukun sholat. Dan sholat itu tidak akan sah tanpa menghadirkan tumak ninah di dalamnya. Oleh karena itu, bagi imam, ingatkan makmumnya agar menghadirkan tumak ninah di dalam sholatnya. Imamnya juga mesti tumak ninah agar makmumnya pun tumak ninah di dalam gerakan sholat. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat Anda sampaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar senantiasa memperbaiki segala hal dalam kehidupan kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa bisa dan mampu menyempurnakan segala ibadah kita. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita nanti bagaimana. Maka kita mesti berusaha menghadirkan versi terbaik kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, di dalam ibadah lainnya, mesti kita hadirkan versi terbaik. Jangan hadirkan versi seadanya. Hadirkan versi terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang Anda sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Ya Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu.